Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trik menyelesaikan soal kecukupan data. Model soal ini ada di mata ujian UTBK TPS kuantitatif. Nah, teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya soal kecukupan data itu? Nah, teman-teman nanti akan jumpa soal yang modelnya seperti ini, di mana ada pertanyaan. Di sini ini ada pertanyaan. Kemudian ini ada dua pernyataan. Nah, pilihannya ada 5 ini ya. Pernyataan satu saja cukup dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kakak akan ajarkan bagaimana trik untuk menyelesaikan soal ini tanpa melihat pilihan gandanya ya. Oke, sebelum kita belajar tentang triknya, kita harus kenalkan dulu ya tentang komponen-komponennya. Yang pasti pertama adalah ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di soal kecukupan data itu ada dua nih teman-teman, yaitu yang pertanyaan terbuka, yang sifatnya terbuka, dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang sifatnya terbuka itu jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, contohnya seperti apa? Nanti akan kakak kasih contoh. Nah, kalau di gambar ini adalah contoh pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ada kata apakah ini. Nah, biasanya ada kata apakah di sini. Kalau apakah itu kan jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya biasanya misalnya berapakah atau berapa nilai dan seterusnya. Nah, ini biasanya akan hanya harus menghasilkan satu jawaban pasti. Ya. Jadi kalau pertanyaan terbuka, jawabannya nanti kemungkinannya bisa ya saja atau tidak saja. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu harus menghasilkan satu jawaban pasti. Itu baru dikatakan suatu data ini atau pernyataan ini tuh cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, sekali lagi saya coba mudahkan untuk memahami ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, jika M dan N merupakan bilang bulat positif, apakah M dikurang N kelipatan 5? Nah, apakah ini jawabannya bisa M min N kelipatan 5 itu bisa iya, bisa tidak kan? Kalau pernyataan satu ini menghasilkan jawaban yang selalu iya, maka berarti pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Atau bisa juga jawabannya tidak ya. Jadi misalnya, apakah MN kelipatan 5? Oh, ternyata selalu tidak, nggak pernah iya dia. Oh, berarti itu juga bisa menjawab teman-teman. Pernyataan tadi bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, begitu juga kalau pertanyaan tertutup, misalnya berapakah M dikurang N misalnya, maka itu jawabannya harus sebuah jawaban tunggal, baru disebut cukup. Kalau jawabannya bisa banyak ya, jadi M dikurang N misalnya, itu bisa dihitung ternyata, tapi banyak kemungkinannya, nah itu berarti nggak cukup ya. Jadi paham ya teman-teman, soal kecukupan data itu kaitannya dengan apakah pernyataan ini bisa menghasilkan jawaban. Kalau di pertanyaannya sifatnya terbuka itu ya saja atau tidak saja. Tidak bisa ya dan tidak. Kalau jawabannya kemungkinannya ya dan tidak, maka dia tidak cukup untuk menyelesaikan soal kecukupan data. Kalau pertanyaannya tertutup, maka harus hanya bisa menghasilkan satu jawaban pasti saja. Itu baru disebut cukup datanya. Oke, jadi di sini teman-teman, triknya adalah nanti teman-teman cukup mengecek pernyataan satu. Kalau pernyataan satu ini jawabannya cukup, ya, kalau cukup untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kemungkinannya kalau tidak A jawabannya atau D. Oke. AD. Nah, kalau satu ini ternyata tidak cukup,
maka kemungkinannya kalau nggak B, C, E. Ingat-ingat ya, jadi kalau trik menyelesaikan soal kecukupan data itu kalau nggak AD ya BCE. Tinggal cek di pernyataan 1. Kalau pernyataan 1 cukup, kemungkinannya kalau nggak A ya D. Jadi BCE jangan dilihat. Kalau pernyataan 1 tidak cukup, kemungkinan kalau nggak B, C ya E. Nah, untuk selanjutnya, cek pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 cukup, maka jawabannya, kalau ternyata pernyataan kedua tidak cukup, maka jawabannya A. Kalau pernyataan 1 cukup tadi, pernyataan kedua cukup, jawabannya D. Oke. Nah, kalau pernyataan 1 tidak cukup, terus kemudian pernyataan 2 cukup, maka jawabannya B. Tapi kalau pernyataan 1 tidak cukup dan pernyataan 2 tidak cukup juga, maka kemungkinan kalau nggak C ya E ya teman-teman. Nah, C itu apa? Ingat-ingat, C itu combine. Artinya, kan tadi tidak cukup, Kalau tidak cukup, kemudian data tadi, pernyataan tadi itu dikombinasikan, ternyata cukup menghasilkan jawaban cukup untuk menjawab pertanyaan, maka jawabannya C. Tapi kalau tidak cukup juga, berarti jawabannya yang E. Seperti itu teman-teman triknya untuk menyelesaikan soal kecukupan data. Oke, biar kebayang ya teman-teman, kita saksikan pembahasan soal berikut ini. Nah, ini teman-teman tadi soal yang seperti tadi, ini adalah model pertanyaan terbuka. Jika M dan N merupakan bilangan bulat positif, apakah M dan M dikurangi N kelipatan 5? Nah, ini sekali lagi ini pernyataan terbuka. Pertanyaan terbuka. Nah, kita cek pernyataan 1 ya. M dikurangi N kelipatan 10. Kalau M dikurang N kelipatan 10, yang namanya kelipatan 10 teman-teman, itu kan bisa 10, 20, 30, 40. Jadi M min N-nya itu bisa 10, M min N-nya itu bisa 20, M min N-nya itu bisa 30, dan seterusnya. Apakah itu kelipatan 5? Oh, ternyata kalau yang namanya kelipatan 10 pasti kelipatan 5 dong. Oke, jadi jawabannya selalu iya nih. Ya, jawabannya selalu iya. Kan gini, pernyataan 1 tadi, M min N kelipatan dari 10, ternyata M min N itu juga akhirnya jadi kelipatan 5 kan? Apakah M min N kelipatan 5? Jawabannya iya, M min N kelipatan 5. Selalu iya, karena kelipatan 10 itu juga kelipatan 5. Jadi ini cukup teman-teman. Nah, karena ini cukup, tadi kalau 1 cukup, kemungkinannya kalau nggak A ya D ya. Berarti BCE-nya hilang. Oke ya teman-teman, gampang banget. Oke, cek pernyataan 2. N kelipatan 5. Oke, N yang kelipatan 5. Tapi kita nggak tahu teman-teman, M-nya berapa gitu. Kalau M-nya bukan kelipatan 5, misalnya ya, N-nya kelipatan 5. Kita ambil contoh nih, katakanlah 5 itu sendiri. Sedangkan M-nya misalnya 10 katakanlah. Oh, ternyata M dikurangi N sama dengan 5. Nah, 5 ini kan kelipatan 5. Apakah M kurang N kelipatan 5? Jawabannya iya, kelipatan 5. Tapi sekarang, karena di sini nggak ada ketentuan M-nya berapa, boleh dong M-nya saya bikin 9, N-nya katakanlah 5 deh gitu ya. Karena dia harus kelipatan 5. Jadi sekarang M dikurang N berapa? M dikurang N 4. Ternyata dia bukan kelipatan 5. Jadi jawabannya ketika menjawab pertanyaan ini, apakah M kurang N kelipatan 5? Tidak. Nah, karena dia menghasilkan 2 jawaban, bisa ya, bisa tidak, berarti pernyataan 2 ini tidak cukup. Oke, nah kalau tidak cukup, tidak cukup, maka jawabannya adalah yang A. Oke, gitu teman-teman, gampang kan? Kita sekarang coba cek bagaimana kalau model pertanyaannya yang tertutup. Oke, seperti ini teman-teman. Model pertanyaan tertutup. Jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah,
Di sini hanya ada informasi ini teman-teman ya. Jadi ini ada informasi, ada pertanyaan. PQ sama dengan PR, berarti ini tuh segitiga sama kaki ya. Karena kita nggak tahu QR-nya sama atau enggak. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, berapakah luas segitiga PQR? Nah, teman-teman perhatikan. Untuk kita bisa menghitung luas segitiga, itu kita harus tahu alas sama tingginya. Ya nggak teman-teman? Alas sama tingginya, kita bisa gunakan rumus nanti luas tuh sama dengan setengah kali alas kali tinggi, oke ya? Di sini alasnya katakanlah QR dan tingginya dari sini ke sini misalnya. Atau bisa juga luas segitiga itu ada rumus lain, pakai aturan sinus ya. Luas itu segitiga sembarang itu teman-teman, misalnya nih ya, contoh segitiga ini, luas itu sama dengan setengah kali kalau misalnya diketahui salah satu sudut yaitu Q, maka kita mengalihkan sisi yang mengapit ya. Setengah kali PQ dikali QR dikali sin sudut Q. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sisi yang mengapit, nah sudutnya ini, maka tinggal kita kalikan ya teman-teman. Bisa juga sama dengan setengah kali, kalau sudut yang diketahui yang R, berarti PR dikali RQ dikali sin sudut R. Nah, bisa juga setengah dikali kalau misalnya yang diketahui sudut P, maka PQ dikali PR dikali sinus sudut P. Gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, mau pakai rumus yang setengah kali alas kali tinggi, teman-teman tetap harus tahu berapa sisinya. Walaupun di sini nggak harus tahu sudutnya. Nah, kalau di sini teman-teman harus tahu salah satu sudutnya dan dua sisi yang mengapit sudut tadi. Itu baru bisa menghitung luasnya. Oke ya. Nah, sekarang kita cek dengan pernyataan satu. Ya, pernyataan satu tadi, apakah cukup atau enggak? Ternyata di sini hanya informasinya adalah sudut PQR itu sama dengan 60. PQR teman-teman, ini 60. Nah, karena ini tuh sama kaki teman-teman, ini tuh diperoleh dari informasi di soal, bukan di pernyataan. Kalau di pernyataan, teman-teman harus hati-hati ya. Kalau di pernyataan, maka dia hanya berlaku di pernyataan satu saja misalnya. Atau di pernyataan 2 saja, informasinya tergantung letaknya di pernyataan 1 atau di pernyataan 2. Karena ini informasinya ada di soal, maka ini itu berlaku pernyataan ini tuh, informasi ini tuh berlaku di pernyataan 1 dan 2. Artinya segitiga ini sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudutnya di sini juga 60 ya teman-teman. Karena kalau sama kaki itu sudutnya pasti sama. Nah, sudut dalam segitiga kan 180 ya totalnya. Berarti ini juga 60 teman-teman. Nah, kalau semua sudutnya 60 nih teman-teman, berarti ini segitiganya sama sisi. Oke? Nah, kalau sama sisi, kita mau pakai rumus yang mana nih? Kalau pakai ini, kita tetap harus tahu sisinya berapa. Kan nggak tahu nih, sisinya bisa aja 2, 3, 10, berapapun ya. Kita nggak tahu. Nggak ada informasi di situ. Nah, kalau ini, kita juga tetap harus tahu salah satu sisi yang mengapit. Kalaupun sudutnya sudah tahu, berarti sisi yang di sini ini, kalau ini sama sisi, berarti salah satu sisi saja diketahui, berarti sisinya kan sama semua. Ini juga nggak ada yang tahu. Berarti ini cukup atau nggak teman-teman? Ternyata ini tidak cukup ya. Informasi ini tidak cukup. Oke, karena ini tidak cukup, maka kemungkinannya kalau nggak satu tidak cukup, itu kemungkinannya adalah B atau C atau E. Oke. Nah, sekarang kita cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua menyatakan bahwa QR-nya 10, teman-teman. QR-nya 10. Ingat, hati-hati teman-teman. Ini hanya pernyataan 2 saja. Berarti yang sudut 60 itu sudah nggak berlaku lagi ya. Kita terpisah. Ya. Berarti sudut 60 itu nggak ada lagi informasi itu. Kita bicara QR-nya 10 saja. Artinya hanya diketahui sisinya saja. Kalau QR-nya 10, teman-teman masih belum tahu menghitung tingginya ini. Karena apa? PQ-nya nggak tahu. Kalau mau pakai rumus yang ini. Kalau mau pakai rumus yang ini, QR-nya nggak tahu. Ya. QR-nya tadi tahu 10. Sudutnya kita nggak tahu. Ya. Kalau sudutnya nggak tahu, kita juga nggak tahu. Ya. Maka 2 juga tidak cukup. Oke. Kalau tidak cukup, maka B lewat. Ya. B cancel.
tinggallah, kalau nggak C ya E. Kalau tidak cukup, maka langkah selanjutnya harus di-combine dulu teman-teman. Kita combine informasi ini. Nah, kalau kita combine, jadi sudutnya 60 gitu ya. Nah, kalau sudutnya 60 berarti tadi sudah kita jelaskan bahwa segitiga ini pasti sama sisi. Nah, kemudian ada informasi lagi, QR-nya 10. Nah, karena salah satu sisinya sudah ketahuan, QR-nya 10, dan karena ketiganya adalah sama sisi, berarti ini 10, ini 10, ini 10. Ketiga sisinya diketahui, kemudian sudutnya diketahui, teman-teman bisa pakai ini rumusnya. Bisa ketemu luasnya. Berarti ini cukup. Oke? Karena cukup, maka jawabannya, kalau di-combine cukup, jawabannya yang C. Seperti itu teman-teman caranya menyelesaikan soal-soal model kecukupan data. Jadi teman-teman nanti dengan trik ini mudah-mudahan teman-teman makin paham dan mudah untuk menyelesaikan soal-soal ini. Oke, demikian, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.